Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang ilmu nahwu dasar dengan menggunakan kitab Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah. Kita saat ini sudah sampai di babul i'rab. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Babul i'rabi ai hadza babul i'rab. Adapun ini itu merupakan bab membahas tentang al-i'rab. Al-i'rabu. Adapun i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi. Ialah adapun dia i'rab itu ialah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kata. Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, disebabkan perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Lafdzon au takdiron, baik secara lafadz maupun takdir. Takdir bisa kita artikan atau kita maknai penetapan ya, ditakdirkan dikira-kira. Baik, kita bahas dulu. Jadi ini pengertian i'rab adalah perubahan akhir-akhir kata. Nah, jadi i'rab adalah perubahan harokat ya, sebenarnya perubahan harokat, dan juga bisa dibilang ya nggak cuma harokat sih, karena nanti ada yang i'rab itu menggunakan huruf. Nah, jadi i'rab itu secara ringkasnya adalah membahas tentang aturan perubahan di akhir kata. Nah, contoh di sini. Kata al-i'rabu di sini harokat akhirnya dhammah. Nah, sedangkan di al-i'rabi yang di atas ini harokat akhirnya kasroh. Nah, bagaimana cara kita merubah atau kapan kita menggunakan harokat dhammah, harokat kasroh, harokat fathah, harokat sukun di akhir kata? Nah, itu semua dibahas dalam i'rab ini. Nah, jadi i'rab itu membahas tentang perubahan di akhir kata. Adapun perubahan yang dia letaknya di tengah seperti ini, kenapa baca al-i'rab bukan al-a'rab atau al-u'rab? Nah, itu nanti di ilmunya ilmu shorof, bukan di ilmu nahwu atau di i'rab. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan? Nah, contoh tadi yang di sini, kenapa yang di sini al-i'rabnya harokat akhirnya bi, al-i'rabi, sedangkan yang di sini harokat akhirnya al-i'rabu? Itu disebabkan oleh apa? Ini liikhtilafil awamilid dakhilati alaiha. Disebabkan perbedaan, adanya ikhtilaf. Apa yang berbeda? Awamil, jamak dari amil. Perbedaan, berbedanya amil-amil yang apa? Yang masuk kepadanya, kepada kalimat. Jadi kenapa di sini al-i'rab di sini harokatnya kasroh? Di sini nanti kalau kita sudah belajar, karena dia sebagai mudhof ilaih, dia ada mudhof sebagai amil yang menjarkan mudhof ilaih. Adapun di sini kenapa dia i'rabu? Karena dia sebagai mubtada, misalnya sebagai mubtada, dia rofa. Siapa yang merofakkan? Amil maknawi ibtida. Nanti seperti itu. Jadi ada perbedaan amil yang masuk. Ini secara pengenalan secara ringkasnya seperti itu. Kemudian secara apa? Secara lafdon au takdiron. Baik secara lafat ataupun secara takdir. Yang secara lafat yang seperti apa? Yang kita bahas barusan. Misal seperti ini. Al-i'rab, kembali ke al-i'rab di sini. Nah, al-i'rab di sini ujungnya kelihatan cara lafat dhammah. Nah, bisa kita ucapkan al-i'rabu. Lafat itu bu, lafat. Tapi nanti ada yang dia tidak berupa lafat. Dia tidak berupa lafat tapi berupa takdir. Berupa takdiron. Nanti contohnya yang ditakdir nanti misal ada isim maksur, misal seperti fata. Nanti ada fata, ini isim maksur. Fata. Nanti pembahasannya nanti. Intinya i'rab itu ada dua, secara lafat, i'rab yang secara lafat maupun yang secara ditakdirkan.
Lanjut berikutnya. Sekarang pembagian i'rab. Wa aksamuhu, dan adapun aksam atau pembagiannya i'rab itu arbaatun. Itu ada 4. Yang mana aja 4? Raf'un. Ya, raf'un ini kita jadikan badal dari arbaatun. Raf'un, wa nasbun, wa khafdun, wa jazmun. Yang pertama rofa, yang kedua nasob, yang ketiga khafat, yang keempat jazm. Jadi di sini i'rab itu ada 4. Ada rofa, ada nasob, ada khafat atau jar, yang keempat ada jazmun ya. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Nah, dari keempat i'rab ini tadi, keempat pembagian i'rab ini masing-masing memiliki tandanya. Dan dia memiliki 2 tanda, satu tanda asli, kedua tanda penggantinya. Kita kemarin baik disadari atau tidak, kita sebenarnya sudah membahas salah satu tanda. Tanda apa itu? Tanda jar, ya kan? Kemarin kita bilang tanda jar itu dengan apa? Dengan kasroh. Tanda jar itu, tanda asli jar itu kasroh. Kalau masih ingat kemarin misalnya lafadz Allah, kemasukan huruf jar min, dibaca minallahi. Kenapa bukan minallahu? Karena Allah di situ didahului oleh huruf jar, maka dia posisinya jar atau khofat, dan tanda khofat atau tanda majurnya itu dengan kasroh, makanya minallahi. Nah, rofa, tanda asli rofa adalah domah. Tanda asli nasob adalah fathah. Tanda asli jazm adalah sukun. Nah, ini harap diingat-ingat tanda asli dari masing-masing posisi i'rab. Rofa tanda aslinya domah, nasob tanda aslinya fathah, khofat atau jar tanda aslinya dengan kasroh, jazm tanda aslinya dengan sukun. Bisa dipahami teman-teman sekalian ya? Nanti ada pertanyaan, apa sih rofa itu? Apa nasob itu? Apa khofat itu? Apa jazm itu? Nah, ini nggak usah diterjemahkan. Apa itu rofa? Apa itu nasob? Apa itu khofat? Apa itu jazm? Nggak perlu diterjemahkan. Karena kalau kita terjemahkan ntar aneh. Nasob, nasbun itu apa? Tegak. Khofat itu direndahkan. Rofa itu diangkat. Nanti lucu. Nah, ini nggak usah diterjemahkan artinya apa. Yang jelas i'rab itu ada 4, ada rofa tanda aslinya domah, nasob tanda aslinya fathah, khofat tanda aslinya kasroh, jazm tanda aslinya sukun. Bisa dipahami teman-teman sekalian ya? Baik, kalau bisa dipahami kita lanjut ke berikutnya. Bismillah. Penulis melanjutkan, falil asma'i min dzalika. Maka adapun untuk isim dari keempat i'rab tersebut itu adalah apa yang berlaku bagi isim? Ada rofa, ada nasob, ada khofat, wala jazma fiha, dan tidak ada jazm. Tidak ada jazm. Jadi, kembali lagi, tadi kita sudah bahas i'rab ada 4. Kita baru saja membahas i'rab ada 4. Ada rofa, ada nasob, ada jar atau khofat, ada jazm. Tapi bagi isim itu dia hanya bisa kemasukan 3 tanda i'rab. Hanya bisa kemasukan 3 i'rab. Dia hanya bisa kemasukan, yang pertama bisa kemasukan rofa. Dia hanya bisa nasob. Dia hanya bisa khofat. Dia tidak bisa berposisi sebagai jazm. Dia tidak bisa berposisi jazm. Dia hanya bisa 3, hanya bisa rofa, hanya bisa nasob, hanya bisa jar atau khofat. Jadi isim ya, isim itu tidak ada yang dijazmkan. Isim tidak ada yang dijazmkan. Isim la yujzamu, tidak dijazmkan. Nah, isim tidak dijazmkan. Isim hanya bisa menerima 3. Dia hanya bisa berposisi rofa, atau nasob, atau jar, yaitu khofat. Tayyib, dia tidak bisa dijazmkan. Kemudian falil af'ali min dzalika,
Adapun af'al, fi'il itu dia bisanya diapakan? Dia bisa dirofakkan, dia bisa dinasobkan, dan dia bisa dijazmkan, tapi tidak bisa dikhofatkan. Nah, ini ada perbedaan dari isim. Kalau isim, dia tidak bisa dijazm. Kalau fi'il, dia tidak bisa dijarkan, yaitu khofatkan. Jadi kesimpulannya di sini, yang dilarang bagi isim atau yang tidak bisa dilakukan oleh isim adalah jazm. Jazm tidak bisa untuk isim. Adapun untuk fiil dia tidak bisa dijarkan. Isim tidak ada yang jar. Nah, kita kemarin sudah bahas, sempat kita singgung ketika membahas tanda-tanda fiil. Ya, jadi misalnya huruf jar nih, min, ila, an, itu nggak akan bisa masuk ke fiil. Misal gini, min tidak akan bisa masuk ke fiil. Min yakro nggak bisa, dia tidak bisa masuk seperti ini, tidak bisa. Kalau bisanya seperti ini man, nanti man. Nah, karena kalau min itu huruf jar, sedangkan fiil tidak bisa dijarkan. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Kita lanjutkan sedikit. Ini sudah masuk bab ma'rifati alamat i'rab. Ini sebenarnya lebih bagusnya kalau kita bahas di bab tersendiri ya, biar lebih terperinci. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Jadi kembali saya ulangi lagi, kita sudah mulai masuk ke i'rab. I'rab ini inti dari kitab ini, intinya adalah i'rab. Jadi kembali lagi, i'rab adalah perubahan akhir-akhir kata yang disebabkan oleh perbedaan amil-amil yang masuk ke dalam kata tersebut secara lafadz maupun secara takdir. Perubahannya bisa secara lafadz maupun secara takdir. Pembagian i'rab itu ada 4. Yang pertama rofa, kemudian nasab, kemudian khofat atau jar, yang terakhir jazm. Nah, rofa tanda aslinya dengan domah, nasab tanda aslinya dengan fathah, khofat atau jar itu tanda aslinya dengan kasroh, jazm tanda aslinya dengan sukun. Kemudian isim itu hanya bisa rofa, hanya bisa nasab, dan bisa jar. Isim tidak bisa jazm. Adapun fiil tidak bisa dijarkan. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman sekalian. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke babu ma'rifati alamatil i'rab ya. Insya Allah ta'ala, dan semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasanya hingga nanti sampai di penghujung bulan Ramadan kita termasuk hamba-hamba yang amalan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita kerjakan di bulan puasa ini memiliki bekas atau asar ketika kita nanti telah meninggalkan bulan puasa atau bulan Ramadan. Insyaallah taala. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.